Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Dodi Indrajati ST. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar, kali ini saya akan melakukan aksi nyata terhadap materi yang telah saya pelajari. Nah, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik tentang Merdeka Belajar, kita diharapkan 1. Dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang kedua, yaitu memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, yaitu penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 poin modul, yakni modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Serta modul yang kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, dalam modul pertama tentang mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu pertama, kita harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Nah, sebelum memerdekakan murid, tentunya kita harus memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu dengan cara merefleksikan apa yang telah kita lakukan, kemudian menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan yang ketiga, yaitu bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lantas, bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Belajar? Perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran zaman kolonial yang masih kita pakai sampai sekarang perlu kita rubah. Sistem pengajaran tersebut diantaranya, pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Kemudian, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Selanjutnya, melakukan perenggingan berdasarkan nilai pengetahuan. Dan yang berikutnya, menyeragamkan pembuatan tugas serta memukul murid ketika tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya, modul 2, materinya tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan, yang mana kodrat ini terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan azas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Azas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Kontinu, yakni pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen berarti pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktek pendidikan di luar negeri.
dan konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Sobat guru yang hebat, dalam mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, kita dituntut melatih keberanian berpendapat, mengasuh perasaan dan perilaku, memunculkan kehendak, dan pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Bapak Ibu guru hebat, dalam materi selanjutnya yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, kita haruslah paham tentang pendidikan hanyalah sebagai tuntutan. Yang kedua, setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, potensi-potensi yang berbeda. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, dan potensi murid. Yang keempat, menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantoro. Yang kelima, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Menurut Ki Hajar Dewantoro, terdapat 3 sentra pendidikan, yakni pertama adalah keluarga, karena keluarga merupakan pendidikan pertama untuk seorang anak. Keluarga, tempat seorang anak tumbuh, sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap, dan berperilaku budi pekerti, dan cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Yang kedua, yakni sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan, berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Selanjutnya adalah masyarakat. Pendidikan lingkungan dan masyarakat, layaknya keluarga dan sekolah, sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan, yakni tentang bagaimana anak itu bergaul dan berteman. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar. Dari saya, ucapkan terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.